Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitriani dengan NIM H021907 dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas Pendidikan Matematika 2019A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Math Sekolah 1 dan pembelajarannya. Adapun materi yang akan saya jelaskan ialah bilangan berpangkat. Definisi dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Pertama, definisi bilangan berpangkat. Suatu bilangan bisa memiliki pangkat. Pangkat ini berarti berapa kali bilangan ini dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya, jika kita memiliki 4 pangkat 2 sama dengan itu berarti 4 dikali 4, atau kebalikannya. Jika kita memiliki 5 dikali 5 dikali 5, itu berarti 5 di pangkat 3. Jadi, perpangkatan apa? Perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Sekarang kita akan lihat. Jika ada suatu bilangan A, yaitu bilangan real, kita pangkatkan dengan N, bilangan bulat positif, secara matematis akan seperti ini. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A, di mana A-nya sebanyak N faktor. Maka, dari sini dikenal ada istilah bilangan pokok atau basis itu adalah A, dan pangkat atau eksponen itu adalah N. Sebagai contoh, pertama, kita punya bentuk perkalian 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 7 di pangkat 5. Berarti yang menjadi basisnya atau bilangan pokoknya adalah 7 dan bilangan positifnya adalah 5. Bilangan bulat positifnya adalah 5. Kedua, kita punya bentuk pangkat 2 di pangkat 3 sama dengan itu berarti 2 dikali 2 dikali 2. Bentuk ketiga yaitu dalam kurung negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Bentuk ketiga ini memiliki sifat yang berarti jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, itu akan menghasilkan suatu bilangan yang bernilai negatif pula. Bentuk keempat yaitu negatif 2 dikali Bentuk keempat yaitu dalam kurung negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Ada 4 kali. Maka hasilnya yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16 positif. Bentuk keempat ini memiliki sifat, yaitu yang berarti jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, itu akan menghasilkan suatu bilangan yang bernilai positif pula. Selanjutnya, bentuk kelima. Jika bentuknya seperti ini, yaitu minus 3 pangkat 4 sama dengan jika bentuknya seperti ini, yang kita pangkatkan hanya bilangan 3-nya karena bilangan negatifnya tidak masuk dalam perpangkatan. Nah, contohnya seperti pada PPT ini. Minus 3 pangkat 4 sama dengan negatifnya di luar, dalam kurungnya 3 sebanyak 4 kali. Maka hasilnya negatif dalam kurung sama dengan 9 dikali 9. Maka hasil akhirnya ialah negatif minus 81. Selanjutnya yaitu kita masuk pada pangkat bilangan bulat negatif dan 0. Untuk menyatakan bilangan bulat yang berpangkat bilangan bulat negatif dapat digunakan formula berikut.
A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat minus N, atau A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Analog dengan pembahasan bilangan bulat berpangkat bulat positif, kita dapat menyesuaikan bilangan bulat berpangkat bulat negatif seperti pada contoh di bawah. 6 pangkat 3 sama dengan 1 per 6 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 10 pangkat 3. Khusus untuk operasi bilangan bulat tidak nol berpangkat 0 ditentukan oleh formula berikut. A pangkat 0 sama dengan 1, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 3 pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 0 sama dengan 1. Minus 3 pangkat 0 sama dengan pula 1. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Ketika kita melakukan penyelesaian soal dari perkalian bilangan berpangkat, maka berlaku sifat sebagai berikut. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya, 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 3 tambah 2. 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 5. Jadi dapat disimpulkan 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 5. Pada sifat ini, jika sifat perkalian bilangan berpangkat A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya dijumlahkan. Selanjutnya, pada sifat kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Ketika kita melakukan penyelesaian soal dari pembagian bilangan berpangkat, maka berlaku sifat sebagai berikut. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, sama dengan 1 per A pangkat N dikurang M, jika A tidak boleh sama dengan 0. Pada sifat ini, pada sifat pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya yang dikurang. Maka contohnya yaitu 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 4 kurang 2, maka dapat menghasilkan 6 pangkat 2. Jadi dapat disimpulkan 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2. Selanjutnya, pada sifat ketiga, yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. Ketika kita melakukan penyelesaian soal dari perpangkatan bilangan berpangkat, maka berlaku sifat sebagai berikut. Dalam kurung A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya, 5 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 5 dikali 3 kali 2, maka hasilnya yaitu 5 pangkat 6. Jadi dapat disimpulkan 5 dalam kurung 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 5 pangkat 6 atau 15.625. Selanjutnya pada sifat keempat, yaitu perpangkatan suatu perkalian dua bilangan. Ketika kita melakukan penyelesaian soal dari perpangkatan suatu perkalian dua bilangan, maka berlaku sifat sebagai berikut. Dalam kurung A kali B balas kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, dalam kurung 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 dikali dalam kurung 2 dikali 3, menghasilkan dalam kurung 2 kali 2 dikali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi dapat disimpulkan dalam kurung 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sifat selanjutnya yaitu perpangkatan suatu pembagian dua bilangan.
Ketika kita melakukan penyelesaian soal dari perpangkatan suatu pembagian dua bilangan, maka berlaku sifat sebagai berikut. Dalam kurung A bagi B, balas kurung pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, dalam kurung 3/5, balas kurung pangkat 2 sama dengan 3/5 dikali 3/5. Sama dengan 3 dikali 3, 5 dikali 5 sama dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kurung 3/5 balas kurung pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Selanjutnya sifat ke-6, yaitu bilangan berpangkat negatif. Ketika kita melakukan penyelesaian soal dari bilangan berpangkat negatif, maka berlaku sifat sebagai berikut, yaitu A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, 5 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3 sama dengan 1 per 125. Jadi dapat disimpulkan bahwa 5 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3 sama dengan 1 per 125. Selanjutnya, sifat ke-7, yaitu akar bilangan berpangkat. Ketika kita melakukan penyelesaian soal dari akar bilangan berpangkat, maka berlaku sifat sebagai berikut. M akar A pangkat N sama dengan A pangkat N per M. Contohnya, sederhanakan bentuk berikut dan nyatakan hasilnya dalam pangkat positif. 4 akar A pangkat 2 dikali 3 akar A pangkat 2. Penyelesaiannya ialah 4 akar A pangkat 2 dikali 3 akar A pangkat 2 sama dengan 4 akar A pangkat 2 dikali A pangkat 2 per 3. Sama dengan 4 akar A pangkat 2 ditambah 2 per 3. Kenapa bisa A pangkat 2 tambah 2 per 3? Karena perpangkatannya dijumlahkan, pangkatnya dijumlahkan, maka dapat menghasilkan 4 akar A pangkat 8 per 3, sehingga menghasilkan A pangkat 8 per 3 dikali 1 per 4. A pangkat 8 per 3 dikali 1 per 4 sama dengan A pangkat 2 per 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 akar A pangkat 2 dikali 3 akar A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 per 3. Selanjutnya, kita masuk pada persamaan eksponen. Persamaan eksponen merupakan persamaan yang mengandung variabel dalam eksponen. Persamaan aljabar yang sering kita jumpai biasanya bentuknya seperti 2x sama dengan 4. Sedangkan kalau persamaan eksponen itu bentuknya seperti 2 pangkat x sama dengan 4, yang x-nya sebagai eksponen. Bagaimana cara mengerjakannya? Selanjutnya kita masuk pada contohnya. Untuk menyelesaikan soal persamaan eksponen, kita harus memahami dulu bentuk-bentuk dari persamaan eksponen itu. Bentuk-bentuk dari persamaan eksponen itu ada 3. Di antaranya pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika dan hanya jika fx sama dengan gx dengan syarat A lebih besar 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Bentuk kedua, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jika dan hanya jika fx sama dengan 0 dengan syarat A dan B lebih besar dari 0. Bentuk ketiga, yaitu fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Penjelasannya yaitu contoh bentuk pertama, yaitu contoh pertamanya 2 pangkat 2x kurang 7 sama dengan 2 pangkat 1 kurang x. Soal ini kita bisa selesaikan dengan menyamakan pangkatnya karena basisnya sudah sama. Penyelesaiannya yaitu
2 pangkat 2x kurang 7 sama dengan 2 pangkat 1 kurang x. Langsung dikerja karena basisnya sudah sama, maka 2x dikurang 7 sama dengan 1 dikurang x. Ruas kanan dan ruas kiri disamakan, yaitu jadi 2x tambah x sama dengan 1 ditambah 7, menghasilkan 3x sama dengan 8. X sama dengan 8/3. Contoh kedua, selesaikanlah soal berikut. 3 pangkat 2x kurang 7 sama dengan 27 pangkat 1 kurang x. 3 pangkat 2x kurang 7 sama dengan 27 pangkat 1 kurang x. Basisnya tidak sama, maka kita harus menyamakan basisnya terlebih dahulu, yaitu 3 pangkat 2x kurang 7 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 1 dikurang x. 3 pangkat 2x dikurang 7 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 3x. 2x dikurang 7 sama dengan 3 dikurang 3x. Karena basisnya sudah sama, kita langsung menyelesaikan pangkatnya, yaitu 2x kurang 7 sama dengan 3 dikurang 3x. 2x ditambah 3x sama dengan 3 ditambah 7, maka menghasilkan 5x sama dengan 10, x sama dengan 2. Bentuk kedua, contoh pertama, yaitu selesaikanlah, yaitu 2 pangkat x kurang 2 sama dengan 3 pangkat x kurang 2. Pangkatnya sudah sama, maka kita bisa langsung mengerjakannya, yaitu x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Contoh kedua, selesaikanlah 4 pangkat 2x dikurang 2 sama dengan 7 pangkat x kurang 1. 4 pangkat 2x kurang 2 sama dengan 7 pangkat x kurang 1, menghasilkan 4 pangkat 2 dikali x kurang 1 sama dengan 7 pangkat x kurang 1. Pangkatnya kita harus samakan, jadi menghasilkan 4 pangkat 2 dikali x kurang 1 sama dengan 7 pangkat x kurang 1, menghasilkan 16 pangkat x kurang 1 sama dengan 7 pangkat x kurang 1, sama dengan x kurang 1 sama dengan 0, menghasilkan x sama dengan 1. Bentuk ketiga, dalam bentuk ini basisnya sama sedangkan pangkatnya berbeda. Kalau bentuknya seperti ini, penyelesaiannya yaitu 3x sama dengan hx, fx sama dengan 1, fx sama dengan minus 1, dengan syarat gx dan hx harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Sifat keempat yaitu fx sama dengan 0 dengan syarat gx dan hx harus positif. Penjelasannya yaitu, sifat pertama, karena basisnya sudah sama, maka kita harus menyamakan pangkatnya agar persamaan bernilai benar. Sifat kedua yaitu, kalau basisnya 1, mau pangkat berapapun pasti hasilnya 1, sehingga persamaan bisa bernilai benar, yaitu 1 sama dengan 1. Basis ketiga yaitu fx sama dengan minus 1 dengan syarat gx dan hx harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Fx sama dengan 0 dengan syarat gx dan hx harus positif. Mungkin kita akan bertanya, kenapa harus positif? Hal ini karena kalau 0 dipangkatkan dengan bilangan negatif, hasilnya tak terdefinisi. Selanjutnya, kita masuk pada contoh bentuk ketiga, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari x kurang 4 pangkat 1 ditambah 2x sama dengan x kurang 4 pangkat 3x. Solusi pertama, gx sama dengan hx, maka 1 tambah 2x sama dengan 3x, 1 sama dengan x atau x sama dengan 1. Solusi kedua, fx sama dengan 1, x dikurang 4 sama dengan 1, x sama dengan 5. Solusi ketiga, fx sama dengan minus 1, x dikurang 4 sama dengan minus 1, x sama dengan 3. Kita cek dulu apakah gx dan hx sama-sama positif atau negatif.
nilai X-nya adalah 3. Gx sama dengan 1 ditambah 2X. G3 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 3. G3 sama dengan 1 ditambah 6. G3 sama dengan 7, maka ganjil. Kita cari nilai Hx. Hx sama dengan 3X, maka H3 sama dengan 3 dikali 3. H3 sama dengan 9, maka ganjil. Berarti X sama dengan 3 memenuhi karena Gx dan Hx sama-sama ganjil. Solusi terakhir yaitu Fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0 berarti Fx-nya kan X kurang 4 sama dengan 0. Kita cek apakah dengan X sama dengan 4 Gx dan Hx-nya bernilai positif. Gx sama dengan 1 ditambah 2X. G4 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 4. G4 sama dengan 1 ditambah 8. G4 sama dengan 9. Positif. Kita mencari nilai Hx-nya. Hx sama dengan 3X. H4, nilai X-nya kan 4, maka kita masukkan H4 sama dengan 3 dikali 4. H4 sama dengan 12. Positif. Berarti penyelesaian dari X sama dengan 4 memenuhi karena dengan nilai X sama dengan 4, Gx dan Hx bernilai positif. Sekian, inilah video yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.